Hai sukses, hai, welcome to channel Hai Sukses. Apa kabar Anda? Semoga kamu semua baik dan damai sejahtera selalu. Tentunya kamu ingin sukses dengan yang kamu sedang lakukan, ya kan? Nah, untuk menambah semangat kamu dan pengetahuan kamu untuk sukses dan menjadi kaya, kali ini Hai Sukses mengajak kamu semua menyimak rahasia sukses, ilmu sukses mudah dan cepat kaya. Agar kamu paham dan bisa praktekkan dengan sebaik-baiknya, simak sampai tuntas ya kak, jangan di skip-skip. Dijamin setelah tahu dan praktekkan dengan benar, pasti sukses kaya dengan mudah. Tanpa bertele-tele dan berlama-lama lagi, ayo segera simak video tutornya agar kamu sukses cepat kaya dengan cara mudah. Rahasia jadi sukses. Kuncinya di ilmu sukses. Oke kak, itu semua yang akan saya sampaikan dalam video ini kali ini. Simak sampai tuntas ya kak. Sukses memang ada rahasianya. Yang bilang sukses nggak ada rahasianya salah. Karena kalau sukses nggak ada rahasianya, semua orang sudah sukses dong. Nyatanya nggak kan? Di setiap bidang, di bidang tertentu apapun itu, pasti sudah ada orang suksesnya, orang kayanya. Begitu juga dengan meraih bahagia, gembira, damai, dan sejahtera. Orang-orang yang sukses itu, baik butuh waktu lama maupun yang meraihnya dengan cepat, tahu dengan pasti di bidang-bidang yang ditekuninya untuk meraih sukses itu, ada impian, tujuan, target, harapan terbaik yang bisa diinginkan untuk diraih untuk sukses yang maksimal optimal. Ada cara jalan terbaik untuk meraihnya. Ada strategi ataupun sistem terbaik untuk kelancaran meraih suksesnya. Ada kerja, usaha, upaya, ataupun juga bisnis dan aksi yang terbaik untuk meraih sukses optimal maksimal itu. Ada pengetahuan, teknologi, informasi, fasilitas terbaik, dan tips trik terbagus yang bisa digunakan untuk meraih suksesnya. Orang-orang yang sudah sukses dan kaya juga tahu dengan pasti di bidang yang ditekuninya ada personality, cara berpikir dan pikiran, cara merasa dan perasaan, serta emosi, cara menginginkan dan keinginan ataupun tekad, karakter dan sikap, tingkah laku, kebiasaan dan perbuatan terbagus yang bisa dimiliki dan diterapkan, diaplikasikan untuk memudahkan dan mempercepat meraih sukses optimal maksimalnya. Menemukan, mengetahui, dan dilakukan benar-benar, itu yang membuat orang-orang yang sudah sukses kaya bisa meraih sukses maksimal optimal di bidang yang ditekuninya. Tata aturan main meraih sukses maksimal optimal itu yang saya sebut ilmu sukses di sini. Itu rahasia sukses, yaitu ilmu sukses. Orang-orang yang sudah sukses kaya misalnya di bidang properti, tahu ada tata aturan main meraih sukses di bidang properti. Orang-orang yang belajar atau berusaha belajar, menemukan, mengetahui, dan mempraktekannya akan ikut meraih sukses di bidang properti. Itu berlaku juga di bidang-bidang lainnya. Kamu mau sukses di bidang properti, dapatkan ilmu sukses di bidang properti. Tata aturan main untuk meraih suksesnya. Dan praktekkan, kamu pasti bisa meraih sukses di bidang properti. Kamu sudah tahu sekarang, rahasia sukses adalah ilmu sukses. Tata aturan main untuk meraih sukses di setiap bidang. Kalau mau sukses, rahasia itu harus diketahui dan dilakukan benar-benar. Rahasia sukses yaitu ilmu sukses itu
dalam ilmu motivasi, bisnis, psikologi, self-help atau pengembangan diri, dan buku-buku meraih sukses dan kekayaan, kebahagiaan, kegembiraan, serta damai sejahtera, dikenal, disebut, dan digunakan sebutan untuknya sebagai pola sukses atau pattern success. Adanya pola sukses atau pattern success ini sudah lama disadari dan diteliti oleh banyak expert di bidang bisnis dan pengembangan diri ataupun authors buku-buku motivasi dan self-help meraih sukses dan kekayaan, kebahagiaan, kegembiraan, serta meraih damai dan sejahtera. Sudah banyak dan sudah sejak lama studi-studi dilakukan untuk meneliti apa yang menyebabkan orang bisa meraih sukses dan bagaimana orang bisa meraih sukses dan kekayaan, kegembiraan, kebahagiaan, serta meraih damai dan sejahtera. Hasilnya mencengangkan. Ternyata sukses itu ada rahasianya, ada ilmu suksesnya. Sukses itu berpola, sukses itu memiliki pattern, bisa ditiru, bisa diikuti, bisa dipraktekkan, dan siapapun bisa ikut merasakan suksesnya. Disadari dahulu ketika bidang-bidang kehidupan belum banyak dan bervariasi serta maju, sikap orang terhadap sukses bergantung sepenuhnya terhadap nasib dan takdir. Orang hanya bisa sukses karena terlahir dan terwaris sukses kaya dan berkuasa dari orang atau keluarga sukses kaya dan berkuasa, ataupun karena menikah dengan orang sukses berkuasa kaya, ataupun beruntung karena memperoleh pemberian harta, kuasa, sukses dari orang kaya dan berkuasa dan sukses. Semua itu disebut bernasib baik, bertakdir bagus. Sudah sejak dahulu pula, orang ingin terbebas dari nasib dan takdir tidak baik. Orang hanya bisa sukses dan kaya dan berkuasa karena dari orang kaya, dan karena menikah dengan orang kaya, dan karena mendapat pemberian harta, kuasa, dan sukses dari orang kaya dan berkuasa serta sukses. Harapan itu tampak dan menjadi mungkin dengan kemajuan zaman. Semakin banyak dan bervariasinya bidang kehidupan, pekerjaan, usaha, bisnis, jualan, serta dagang, majunya pendidikan, pengetahuan, teknologi, dan informasi, terjadi orang-orang sukses kaya dan berkuasa baru di bidang-bidang itu. Orang menjadi sadar, menjadi sukses kaya dan berkuasa bukan hanya dari takdir dan nasib baik itu, tetapi juga bisa dari bidang-bidang baru tersebut. Sukses kaya dan berkuasa bukan hanya karena takdir dan nasib, tetapi bisa diusahakan, diupayakan, dilakukan, diraih, dikejar, dan didapatkan. Kesadaran baru itu tidak serta-merta membuat puas dan senang semua orang, karena orang-orang sukses kaya dan berkuasa baru itu meraihnya dengan susah payah. Suksesnya di bidang-bidang baru tersebut dicapai dalam waktu lama, membutuhkan usaha kerja keras yang luar biasa, harus melalui jatuh bangun, gagal berhasil, harus bereksperimen dan mencoba, penuh lika-liku, banyak resiko, tantangan, dan kesusahan, baru bisa meraih sukses kaya dan berkuasanya. Kalau kamu ingin mencoba meraih sukses di satu bidang baru dan belum pernah ada orang-orang sukses dan kayanya, dan misalnya kamu berada di zaman dahulu, kamu akan menghadapi resiko kesusahan dan tantangan luar biasa, bahaya, jatuh bangun dan bangkrut berkali-kali, butuh waktu lama, berlika-liku, kerja keras dan usaha luar biasa. Itu yang akan terjadi untuk bisa sukses dengan jalan di luar takdir dan nasib baik itu. Ini menjadi tantangan baru, bagaimana setiap orang yang mau bisa meraih sukses kaya dan berkuasa dengan cepat dan mudah, menyusul orang-orang yang sudah lebih dulu kaya, sukses, dan berkuasa dengan susah payah itu di bidang-bidang baru yang mereka berhasil meraih suksesnya itu. Tantangan baru ini dijawab oleh para peneliti dan authors buku-buku sukses ternama itu dengan meneliti orang-orang sukses dan kaya yang menjadi sukses dan kaya ataupun berkuasa dengan usaha dan kerja keras mereka di bidang-bidang baru yang mereka tekuni dan meraih suksesnya. Apa yang menjadi cita-cita, impian, harapan, goal, target mereka diteliti.
Begitu juga pekerjaan ataupun bisnis yang mereka tekuni diteliti. Yang memudahkan mereka meraih sukses misalnya bantuan atau support eksternal dan kemampuan mereka serta karakter kepribadian, sikap, tingkah laku dan perbuatan serta kebiasaan-kebiasaan baik dan sukses mereka juga diteliti. Tentu diteliti juga yang menyusahkan mereka meraih sukses, misalnya tantangan eksternal, serta hambatan dan resiko kerja ataupun usaha mereka, kesusahan dan mental blocks, serta kegagalan-kegagalan mereka juga diteliti. Apa yang menyebabkan mereka sukses dan kaya, dan bagaimana mereka bisa meraih sukses dan kaya pun berhasil ditemukan. Ini menjadi pola sukses atau pattern sukses mereka. Bisa diajarkan, dan siapapun yang mencari, menemukan, mengikuti, dan dilakukannya benar-benar pattern sukses mereka tersebut bisa meraih sukses dan kaya sebagaimana sukses dan kaya mereka. Dengan pola sukses atau pattern sukses itu, siapapun bisa meraih dan menjadi sukses dan kaya dengan lebih cepat dan mudah di bidang-bidang yang pola sukses atau pattern sukses itu menyampaikannya, mengajarkannya. Menariknya, dan ini mencengangkan pula, berhasil ditemukan juga ini. Antara satu orang yang sukses dan kaya dengan orang-orang sukses dan kaya lainnya, begitupun antara satu bidang dan bidang-bidang lainnya yang bisa diusahakan, diupayakan, dilakukan, diraih suksesnya, terdapat kesamaan-kesamaan pada inti atau pokoknya pola sukses atau pattern suksesnya. Secara dan dengan rinci detail khusus, memang mungkin ada dan terdapat satu atau dua berbeda yang menyebabkan sukses dan bagaimana bisa sukses antara orang sukses dan kaya satu dengan orang sukses dan kaya lainnya, dan antara satu bidang dengan bidang-bidang lainnya, tetapi di inti dan pokoknya memiliki kesamaan-kesamaan pola sukses atau pattern sukses. Ini menjelaskan mengapa orang yang sudah sukses dan kaya dapat dengan mudah dan cepat jadi lebih sukses dan kaya. Ini juga menjelaskan mengapa orang yang sudah sukses dan kaya di satu bidang dapat lebih mudah dan cepat menjadi sukses kaya di bidang-bidang lainnya. Dan ini pun menjelaskan mengapa orang yang sudah pernah sukses kaya di bidang apapun bisa lebih cepat meraih sukses kaya ketika mengusahakan suatu bidang dan dilakukannya benar-benar meraih suksesnya, dibandingkan orang yang sama sekali belum pernah meraih sukses dan kaya di bidang apapun yang diinginkannya. Kamu tentu pernah melihat orang sukses dan kaya di bidang olahraga, misalnya pesepak bola, dengan cepat dan mudahnya sukses kaya di bidang modeling ataupun produk marketing bisnis. Lihat dan bandingkan orang yang baru di bidang modeling ataupun produk marketing bisnis, betapa susahnya meraih sukses. Kamu juga tentu pernah melihat artis terkenal dan sukses di bidang tayangan pertelevisian, dengan cepat dan mudahnya sukses di bidang per-YouTubean dan sebagai selebgram Instagram ataupun TikToker di TikTok. Lihat dan bandingkan orang yang baru di per-YouTubean ataupun sebagai selebgram Instagram dan TikTok, betapa susah meraih suksesnya. Tentu kamu juga pernah melihat orang yang sudah sukses sebagai advokat atau pengacara ternama dengan cepat dan mudahnya pula meraih sukses di bidang pertelevisian, per-YouTubean, dan sebagai selebgram ataupun sebagai pebisnis di bidang pariwisata. Lihat dan bandingkan orang belum pernah sukses di bidang apapun dan baru di bidang pariwisata, lebih susah meraih suksesnya. Supaya makin jelas, kamu tentu pernah melihat orang yang sudah sukses di bidang perbankan bisa meraih sukses dengan cepat dan mudahnya di bidang motivasi dan bisnis marketing, di bidang properti, di bidang laundry, di bidang toko buku atau pendidikan, di bidang saham dan investasi logam mulia, di bidang tulis buku, di bidang pusat perbelanjaan dan hotel. Lihat dan bandingkan orang yang belum pernah sukses di bidang apapun dan baru di bidang investasi ataupun trading sangat susah meraih suksesnya. Demikianlah pola sukses atau pattern sukses berfungsi penting untuk meraih sukses kaya pun untuk meraih bahagia, gembira, damai, dan sejahtera. Jika kamu sudah mencari dan menemukan pola sukses atau pattern sukses dari orang
orang yang sudah lebih dulu sukses kaya di bidang yang kamu tekuni untuk kamu meraih suksesnya. Kamu sudah memilikinya dan dilakukan benar-benar. Walaupun misalnya kamu belum pernah sukses di bidang apapun, kamu akan cepat dan mudah meraih suksesnya. Kamu juga akan mudah dan cepat meraih sukses-sukses berikutnya dan semakin kaya. Jika kamu sudah meraih sukses di satu bidang, kamu akan cepat dan mudah meraih sukses di bidang-bidang lainnya yang kamu mau sukses meraihnya. Untuk belajar lebih detail rinci, kita akan lakukan di video-video berikutnya. Berikut ini ditarik beberapa kesimpulan saja dari rahasia sukses itu, atau yang kita sebut juga ilmu sukses, pola sukses atau pattern sukses, aturan main meraih sukses. Apa yang menyebabkan sukses dan bagaimana bisa meraih sukses dan kaya dengan mudah dan cepat. Berikut beberapa pattern suksesnya disimpulkan dari para peneliti dan authors ternama. Pertama, konsep sukses. Semua peneliti dan authors memperlihatkan orang-orang sukses dan kaya melalui jalan usaha dan kerja keras, apalagi di bidang-bidang baru, dan mereka perintis suksesnya, memiliki gambaran yang sangat jelas akan kaya apa kehidupan mereka di masa depan. Dan menjadi orang kaya apa pula mereka di masa depan. Mereka tahu dengan jelas kehidupan yang mereka inginkan di masa depan, bahkan sampai di masa pensiun dan tua. Keluarga atau komunitas yang mereka mau untuk berbagi dan mencintai, mengasihi, rumah dan kendaraan idaman, desa, kota, negara, tempat mereka tinggal, keuangan dan keberlimpahan yang mereka inginkan, kebahagiaan, kegembiraan yang mereka ingin jalani, meraih, merasakannya, tentram, damai dengan diri, fisik dan rohani, serta dalam pergaulan sosial sejahtera tak berkekurangan, penuh terima kasih, setiap tantangan teratasi dengan baik, karena berkemampuan dan penuh syukur, karena merasa mengalami selalu beruntung dan terberkati berlimpah. Mereka tahu bentuknya di masa depan dengan jelas. Mereka punya perencanaan, visi, misi, strategi dan sistem diri, kehidupan, dan masa depan mereka. Mereka punya agenda, journaling, prioritas setiap hari, menata diri, kehidupan, dan masa depan mereka sekarang ke masa depan. Mereka bukan orang-orang yang hidup berpasrah pada dan seturut nasib dan takdir, dan dipaksa berubah oleh keadaan, tetapi yang mengubah keadaan, nasib, takdir mereka, menciptakan, membentuk diri, kehidupan, dan masa depan mereka. Mereka bukan orang-orang yang pesimis dan takut akan apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi yang positif, optimis, dan bersemangat, bergairah menatap masa depan, dan turut menentukan semua yang bagus di masa depan terjadi untuk kebahagiaan, kegembiraan, damai sejahtera, dan keberuntungan, keberlimpahan mereka. Kedua, program sukses. Para peneliti dan authors expert juga menemukan semua orang sukses, kaya, dan berkuasa memperlihatkan mereka bagaikan komputer yang terprogram dan memiliki program yang bagus untuk meraih sukses. Mereka terprogram untuk sukses. Kamu tentu bisa melihat perbedaan jelas orang-orang sukses kaya dengan orang yang belum pernah sukses di bidang apapun. Mereka memiliki program sukses dan terprogram untuk sukses. Mereka terprogram untuk berpengetahuan, berpikir, dan memikirkan sukses kaya, bersyukur dan terima kasih, bahagia, gembira, damai sejahtera, berkelimpahan rezeki dan keuangan, bisa selalu beruntung, sehat dan prima dalam performa, memimpikan sukses dan kaya, dan bergairah bersemangat meraihnya. Mereka terprogram untuk bisa dan mampu memotivasi dan menginspirasi diri dan orang lain untuk meraih impian mereka. Mereka terprogram untuk bisa dan mampu sembuh dan menyembuhkan diri dan orang banyak ketika mengalami resiko, tantangan, kesusahan, dan bahkan gagal. Healing, recharge, energize, dan empower diri dan orang banyak untuk berpower, bersemangat lagi, dan berusaha berjuang lagi. Berani menginginkan sukses dan kaya, dan merasakan emosionalnya
itu juga terprogram di mereka. Mereka terprogram untuk selalu menginginkan terbagus untuk diri, kehidupan, dan masa depan mereka, pun untuk orang banyak. Berhadapan dengan tantangan, mereka juga terprogram untuk bersiap dan antisipasi segala kemungkinan juga tantangan. Terlatih, terfokus, mencari menemukan solusi, dan terfokus pada solusi dan pencapaian target impian mereka. Mereka terprogram untuk tekun, disiplin, kerja keras, sampai sukses kaya mereka meraihnya. Mereka terprogram untuk positif, benefit, dan profit. Untuk melihat kesempatan dan peluang di setiap orang, di setiap keadaan, situasi, dimanapun, kapanpun. Untuk belajar menambah kemampuan dan untuk mendapatkan keberuntungan. Tentu kamu bisa melihat jelas, orang-orang kaya dan sukses itu terprogram dan terlatih untuk memimpin dan memanage, mengelola, menata, menguasai, dan menggunakan dengan bagus sumber daya manusia, dirinya dan orang banyak, pun fasilitas dan keuangan untuk membantunya meraih pencapaian target mimpinya. Yang ini kamu pasti suka. Orang-orang kaya sukses itu terprogram juga untuk berbagi, menyayangi, mengasihi banyak orang, dan membuat diri mereka cepat dan mudah disayangi, dikasihi, dibantu, disupport banyak orang untuk meraih mimpinya. Bahkan mereka mudah dan cepat disayangi, dikasihi, disupport oleh orang-orang kaya sukses lainnya. Kalau kamu mau sukses kaya, kamu juga harus memiliki pola sukses atau pattern sukses ini, program sukses. Kamu harus terprogram untuk sukses kaya. Mengapa harus terprogram sukses untuk bisa sukses kaya dengan mudah dan cepat? Kamu bisa mengertinya begini. Pertama, semua peneliti atau authors menemukan dan setuju. Orang-orang sukses kaya bisa meraih sukses kaya yang mereka inginkan dan impikan karena sudah ada program di jiwa mereka, yaitu di pikiran, perasaan, emotion, dan keinginan mereka. Selanjutnya terjadi di diri dan kehidupan mereka. Baru benar-benar terjadi di kenyataan sebagai fakta kesuksesan kekayaan mereka. Dari ini ditarik kesimpulan, berlaku untuk semua orang. Orang hanya bisa melakukan dan membuat terjadi apa yang memang sudah ada di jiwa mereka, di pikiran, perasaan, emotion, dan keinginan mereka. Orang tidak dapat melakukan dan membuat terjadi apa yang tidak atau belum pernah ada di pikiran dan hatinya, di perasaan, emotion, dan keinginannya. Sesuatu tidak dapat dikerjakan atau dibuat terjadi kalau belum pernah ada di jiwa orang, di pikiran, perasaan, emotion, dan keinginannya. Belum pernah dipikirkannya, dirasakannya, diinginkannya. Karena pikiran adalah sumber dan awalnya yang membentuk di hati perasaan, emotion, dan keinginan, dan selanjutnya membentuk perbuatan tingkah laku, lalu membentuk kebiasaan dan sistem nilai orang, lalu membentuk diri keorangannya, kepribadian, kemanusiaan, dan kemanusiawiannya, membentuk kaya, sukses, bahagia, gembira, damai, dan sejahteranya. Itu disebut dengan sebutan mental picture. Disebut dengan picture karena sudah selalu berpikir dalam bentuk gambar. Dan disebut mental karena berpikir sudah selalu juga terjadi bersama merasakan perasaan-perasaan dan emosionnya, pun sudah selalu bersama menginginkannya secara sadar ataupun tidak disadari untuk benar-benar dipikirkannya. Disebut mental picture. Program sukses itu di jiwa, pikiran, perasaan, emotion, dan keinginan, bentuknya sudah selalu mental picture, gambar-gambar mental. Gambar-gambar mental kesuksesan kekayaan yang memperlihatkan sukses kaya untuk dilihat, dirasakan, dimiliki, mengalaminya, dilakukan, dan dibuat terjadi. Sebagai program sukses, gambar-gambar mental sukses kaya itu eksistensinya tersistem dengan bagus, dengan saling terintegrasi dan saling support satu dengan lainnya menjadi gambaran diri, gambaran kehidupan, gambaran masa depan,
yang sukses, kaya, gembira, bahagia, damai dan sejahtera yang sangat jelas. Sejak dikandung, sebenarnya setiap orang, siapapun itu, terbuka untuk semua kemungkinan dan kesempatan untuk menjadi apapun dan untuk mengalami apapun dan untuk dilakukannya meraih dan mendapatkan apapun. Berpotensi dan berkesempatan untuk apapun. Semakin hari semakin gede melalui panca inderanya dan interaksinya dengan orang-orang lainnya dan benda serta peristiwa kejadian pun pengalaman dirinya yang dilakukannya terprogramlah di dirinya dan di kedalam dirinya yang dilihat, dirasakan, dialaminya ataupun yang dilakukannya itu dalam bentuk atau sebagai gambar-gambar mental picture. Sampai umur 7 tahun melalui proses belajar dengan mengamati, meniru dan menyerap di level berpikir refleksif dan fantasi yang disebut berpikir theta, yaitu berpikir alam bawah sadar atau antara sadar dan tidak sadar, belum sadar rasional sepenuhnya sebagaimana berpikir orang dewasa, belum bisa bedakan mana fakta dan mana pikiran angan-angan, semua pikirannya dianggap sebagai fakta, terprogram itu terjadi. Di umur ini pula, semua yang diperlukannya untuk hidup, untuk menjadi, untuk mengenal dan berinteraksi dengan dunia kehidupannya, hingga ke masa depannya, sebagai dasar sudah terbentuk. Bahkan lengkap. Yang dimaksud adalah mental pictures. Bisa dikatakan, pemrograman dirinya sebagai dasar sudah terjadi, sudah terbentuk, dan sudah terhenti atau selesai. Sesudah umur 7 tahun sampai tua, pemrograman diri tidak lagi dahsyat sebagaimana terjadi sampai di umur 7 tahun itu. Kalaupun terjadi bisa disebut pemrograman kecil atau pemrograman hanya untuk menambah yang sudah ada, memperjelas yang sudah ada, menguatkan yang sudah ada, atau mensistematisasikan yang sudah ada menjadi gambaran diri dan gambaran kehidupan yang diinginkan. Tentu juga gambaran masa depan. Kalau di umur itu pemrograman yang dasar sudah selesai, tentu sudah terdapat di dalam diri orang potensi, peluang dan kesempatan serta kemungkinan yang menonjol. Menjadi orang kaya apa dan masa depannya kayak apa, sudah terdapat bakat, talenta, kemampuan menonjol. Bahkan bidang-bidang menonjol yang akan membuatnya mampu meraih sukses kaya juga sudah ada. Suka atau tidak suka, kamu mau atau kamu tidak mau, alam bawah sadarmu menguasai banyak dari diri dan kehidupanmu, dan waktu yang kamu lalui setiap hari menguasaimu. Yang menonjol yang ada di bawah sadarmu, yang dahsyat terbentuk sampai umur 7 tahunmu itu, yang mengarahkan, mengatur, menata ke masa depanmu. Bakat, talenta, dan kemampuanmu yang menonjol, pun potensi menonjol bidang-bidang yang kamu bisa meraih suksesnya di masa depan. Bisa dikatakan sesudah umur 7 tahun, potensi, peluang, dan kesempatan orang untuk menjadi apapun dan meraih apapun di masa depannya sudah tertutup, sudah terbatas, dibatasi oleh yang sudah terbentuk menonjol di bawah sadarnya. Di sini pentingnya program sukses. Kamu tetap dapat menjadi tak terbatas dengan menjadi apapun yang kamu mau dan meraih apapun yang kamu inginkan di masa depan dengan melakukan pemrograman program sukses secara sadar, menggunakan metode, cara, jalan tertentu yang dahsyatnya sama dengan pemrograman yang terjadi sejak dikandung sampai umur 7 tahun itu. Dengan program sukses, kamu tetap dapat membuka potensi kemungkinan dan kesempatanmu tetap menjadi tak terbatas untuk menjadi apapun dan meraih apapun di masa depanmu yang kamu inginkan. Kamu program ke dirimu, ke bawah sadarmu dengan sadar program sukses dari yang kamu ingin menjadi dan bidang yang kamu ingin meraihnya, meraih suksesnya. Kedua, mengapa program sukses penting untuk cepat dan mudah meraih sukses kaya? Itu karena banyak orang atau rata-rata orang tidak terdidik dan tidak terlatih dan tidak terbiasa untuk mengenal dirinya, mengenal bakat, talenta, kemampuan, dan keterampilannya,
mengenal potensi peluang dan kesempatannya menjadi yang menonjol di dirinya, mengenal bidang-bidang menonjol di dirinya yang dimilikinya, yang memungkinkannya sukses dahsyat di masa depan dengan mudah dan cepat. Karena tidak mengenal juga tidak terfokus, dan tidak benar-benar fokus untuk mengembangkan, meningkatkannya, serta menggunakan, mengaplikasikannya untuk meraih sukses kaya di masa depannya. Akibatnya menjadi orang rata-rata, bukan super dan dahsyat. Tidak bermimpi cita-cita dahsyat dan tidak berusaha dahsyat sebagaimana seharusnya dari yang diharuskan oleh bakat, talenta, dan kemampuan keterampilan menonjolnya, serta potensi peluang dan kesempatannya menjadi, serta kemungkinan bidang-bidang sukses yang menonjol yang dimilikinya. Yang penting hidup, yang penting dapat uang. Asal hidup atau hidup asal-asalan, hidup tidak terlalu jelas. Bahkan ada pandangan, banyak orang hidupnya dan kerjanya, bahkan keinginan dan cita-citanya, sekedar ikut-ikutan dan pengaruh lingkungan. Bukan benar-benar kekuatan diri internalnya, potensi, peluang, dan kemungkinan kesempatannya menjadi, serta bakat, talenta, dan kemampuan yang menonjol yang sudah ada dahsyat di bawah sadarnya di dirinya. Tantangan bisa menjadi ekstrim jika ini orang menginginkan mencita-citakan apa yang malahan bertentangan dengan bakatnya. Apa jadinya kalau yang diinginkan secara sadar bertentangan dengan bakat yang sudah menonjol di bawah sadar? Ya, benar. Kesadaran selalu takluk dan bawah sadar selalu menang. Mengapa? Karena bawah sadar menguasai banyak dari diri dan hidup dan waktu kita. Akibatnya, orang hanya berputar-putar di tempat, tidak sampai kepada yang diinginkannya. Keinginan sadarnya ditentang bakat bawah sadarnya. Kalaupun bisa sukses, pasti menghadapi kesusahan luar biasa. Butuh waktu lama, berliku-liku jalannya, banyak jatuh bangunnya, dan butuh kerja keras luar biasa. Kemungkinannya gagal atau menjadi orang biasa, orang rata-rata. Disinilah pentingnya memprogram program sukses untuk meraih sukses kaya di bidang-bidang tertentu yang diinginkan dengan cepat dan mudah. Program sukses yang akan mensinkronkan kesadaran dengan bawah sadar. Program sukses yang akan membuat kesadaran bisa mengenal bawah sadar dan membantunya meraih sukses kaya sebagaimana yang dimiliki menonjol di bawah sadar. Bisa pula program sukses yang membantu kesadaran untuk meraih apapun yang kamu inginkan secara sadar di masa depan, spesifiknya konsep sukses, dengan membentuk program suksesnya dan menanamkannya di bawah sadar, sehingga terjadi integrasi kesadaran dan bawah sadar. Bawah sadar yang sudah memuat yang diinginkan kesadaran akan support dengan yang diinginkan kesadaranmu untuk kamu meraihnya dan membuatnya terjadi di masa depan. Ketiga, kamu sudah memiliki di kesadaranmu impian yang sama dengan bakat di bawah sadar. Itu bagus. Menjadi orang dahsyat dan super sukses kaya sangat mungkin. Tetapi masih ada yang disebut mental block. Setiap orang pasti punya. Di peluang, kemungkinan, kesempatan apapun yang orang ingin menjadi, dan di bidang apapun yang orang ingin meraih suksesnya, pasti ada mental blocknya di jiwanya, di hidupnya. Dengan mental block, kamu bisa mengertinya sebagai sifat, karakter, kebiasaan, tingkah laku, sikap nilai atau sistem nilai, pun perasaan atau emotion, atau bahkan berpikir yang mengganggu bahkan menghambat orang dan usaha, upaya, dan perjuangannya meraih suksesnya. Ini adanya di bawah sadar dan sering terekspresi di kesadaran. Kalau mental block ini tidak kuat menonjol dan tidak banyak, kamu tetap dapat meraih sukses kaya dengan cepat dan mudah. Malas, lamban, loyo, tak bergairah, minus minat dan lemah tekad, cita-cita yang tak terlalu jelas, minus inisiatif dan proaktif, menunda, suka marah-marah, banyak melau sedihnya atau pemurung, negatif, mengeluh, menyalahkan, mengkritik, sarkastik, dan excuse,
nol belajar dan update diri dan kemampuan keterampilan, no action dan selalu merasa tidak bisa dan tidak mampu, dan terlalu banyak mikir dan terbeban oleh pikiran atau biasa disebut minder, susah tekun dan susah fokus, dan susah konsentrasi, dan mudah teralihkan, mau gratifikasi instan, dan tidak sabar, tabah, untuk profit dan hasil maksimal optimal jangka panjang, takut gagal, iri hati atau ilfeel, susah melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain susah, banyak gaya daripada mutu, guna, fungsi, berorientasi masa lalu, dan selalu merasa tidak puas atau disappointed, tapi tidak mau action mengubah nasib takdirnya untuk sekarang dan masa depannya. Melihat orang lain sebagai saingan ataupun musuh daripada sebagai teman dan kerjasama. Boros waktu untuk hal tak berguna, meragukan kemampuan, dan memandang rendah diri, selfish. Semua itu beberapa mental block yang bisa ditemukan di banyak orang. Jika ada mental block yang menonjol dan persis bertentangan dengan cita-cita dari kesadaran, tentu sangat mengganggu, menghambat, dan melambankan untuk meraih sukses dengan cepat dan mudah. Di sini pentingnya memprogram program sukses dari impian yang ingin diraih dan keinginan untuk menjadi. Ada orang percaya sifat kebiasaan nilai dan sistem nilai yang belum atau tidak baik bisa diubah. Kamu bisa memprogramnya. Sehingga bawah sadarmu bagus, kamu menata mengintegrasikannya menjadi dasar yang support kesadaranmu meraih mimpi kamu. Ada juga orang percaya mental block yang biasa ada pada banyak orang rata-rata itu, apalagi kalau tidak terlalu menonjol, tidak perlu dihapus. Menghapusnya menyita banyak waktu dan perhatian, dan butuh waktu lama lagi yang seharusnya bisa digunakan untuk empower bakat, menonjol, bawah sadar, dan kesadaran dengan mimpi, usaha, upaya, perjuangan meraihnya. Tantangan fokus. Di sini juga pentingnya memprogram program sukses. Kamu bisa memprogram dirimu untuk fokus, terus menguatkan, mengembangkan, mengaplikasikan kesadaran impianmu, dan bakat menonjol bawah sadarmu pun semakin menambahkan dan semakin memperjelas dan mensistemkan, mengintegrasikannya menjadi gambaran diri dan gambaran kehidupan dan gambaran masa depan sukses kayamu yang dahsyat. Ini bagaikan fokus terus menuangkan air bersih ke dalam gelas berisi air keruh, dan dengan cepat dan mudah mendapatkan segelas air putih murni jernih, segar enak untuk diminum, dibandingkan susah payah dan butuh waktu lama untuk mengambil kisruh keruh kotoran di air dalam gelas itu untuk mendapatkan air segar enak diminum. Fokus mengejar mimpi dan menguatkan, menambah kemampuan dan keterampilan untuk bisa meraih mimpi dengan mudah dan cepat. Mental block tidak akan menghambat, semakin tidak berdaya dan tergeser dengan semakin dasarnya kemampuan dirimu dan usaha upaya perjuanganmu meraih mimpimu. Keduanya bagus, silakan pakai untuk memprogram diri kamu. Sebagai ekstra poin untuk kamu mengerti mengapa memprogram program sukses itu penting untuk bisa sukses kaya dengan cepat dan mudah, kamu bisa mengertinya berikut ini. Karena ada perbedaan jauh antara miskin dan kaya. Dari jauhnya perbedaan itu menyebabkan orang kaya yang benar-benar kaya susah menjadi miskin. Begitu juga sebaliknya, orang miskin sangat susah menjadi kaya, apalagi kalau bermental miskin. Supaya mengerti dengan baik, bedakan orang miskin dan mental miskin, dan bedakan pula orang kaya dan mentalitas kaya. Mentalitas miskin sama dengan mental block. Silahkan belajar lagi kalau belum mengerti beberapa mental block yang biasa pada banyak orang. Mentalitas kaya misalnya baik hati, sama dengan dalam dirinya berlimpah kasih dan keinginan baiknya untuk menolong dan mengasihi orang lain dan dirinya.
tekun, disiplin, dan suka bekerja keras dan pintar. Sama dengan berlimpah semangat dan kebanggaan dan keinginannya untuk berbuat baik dan menghasilkan karya yang banyak dan bagus dan untuk berprestasi. Suka belajar dan mengembangkan diri dan kemampuan, serta suka bereksperimen dan mencoba hal baru, pun berkreativitas. Sama dengan berlimpah-limpah semangatnya untuk membuat perbedaan dan kemajuan yang bagus yang berguna untuk dirinya dan banyak orang. Selalu berorientasi bukan kikir dan hemat menyengsarakan gaya hidup, tetapi meningkatkan mutu dan sejahtera hidup dengan menambah ketekunan berkarya dan berprestasi dan menambah penghasilan dan sumber-sumber penghasilan. Itu beberapa mentalitas kaya, atau lebih tepatnya disebut mental berlimpah. Kamu sudah mengerti mental kaya dan mental miskin. Kita lanjutkan. Karena bedanya sangat jauh, dari miskin menjadi kaya, dari orang miskin menjadi orang kaya itu sangat susah. Karena itu, untuk menjadi kaya, minimal orang berusaha lebih dulu memiliki mental berlimpah, baru sukses kaya itu bisa benar-benar terjadi di diri dan kehidupannya. Memang itu yang terjadi. Orang harus membentuk berpikirnya dan cara berpikirnya mental berlimpah, mental kaya. Orang harus membuat hati, perasaan, emosi, dan keinginannya mental berlimpah, mental kaya. Orang juga harus membentuk badan dan tingkah laku kebiasaannya, sikap karakternya menjadi kebiasaan kaya sukses, mental berlimpah. Misalnya, badan dan jiwa sehat segar dengan gerak aktivitas dan istirahat yang cukup, serta makan enak sehat bergizi. Terbiasa tekun, disiplin menata waktu, dan mengerjakan setiap tugas pekerjaan dan tanggung jawab, dari kecil-kecil sampai yang gede, sampai tuntas dan terlihat hasilnya memang terpuji. Terbiasa dan membiasakan untuk mengambil tugas pekerjaan tanggung jawab dan memimpin diri dan banyak orang, dan mengerjakannya sampai tuntas dan hasilnya bagus. Terbiasa dan membiasakan menata, mengelola waktu, orang, sumber daya, dan mengorganisasikan, mensistemkan pekerjaan dan aktivitas untuk melancarkan kerja, karya, aktivitas, meraih hasil maksimal optimal. Terbiasa dan biasakan untuk mengeposkan setiap uang yang dimiliki ke pos-pos yang penting lebih dulu, ke pos kebutuhan dan ke pos nabung dan investasi, serta upgrade, update kemampuan, keterampilan diri, dan untuk pos keinginan dan pos kesenangan kenikmatan nanti dan tunda dulu sampai keuangan kuat dan mampu. Terbiasa dan membiasakan diri menata, mengelola, memanage keuangan dengan bagus, dengan tahu dan terapkan mengaplikasikan prinsip cash flow yang benar. Sama dengan harus ada uang cash di tangan dengan jumlah yang cukup, dan uang cash yang masuk atau yang diterima harus lebih banyak daripada uang yang keluar dibelanjakan. Dan ini keuangan bagus pun mengaplikasikan prinsip the right money. Sama dengan ada 3 sumber uang masuk atau diterima. Dan yang pertama dari pemberian orang lain, dan ini disebut uang biasa. Dan yang kedua dari kerja dan tukar waktu, dan ini disebut uang sakit atau tidak sehat. Dan yang ketiga dari hasil profit keuntungan aset, dan ini uang benar atau benar-benar uang, atau disebut juga uang sehat atau uang bagus. Dan jenis uang ini yang harus ditambah banyakkan untuk diterima, dan keuangan menjadi sangat sehat, segar, bugar. Juga tahu dan menerapkan, mengaplikasikan prinsip productive successful budgeting, uang keluar atau dibelanjakan dengan benar. Pertama, untuk kebutuhan pokok minimal 50%, dan kedua untuk kesenangan kenikmatan 0 sampai dengan 10%, dan ketiga untuk menambah aset yang menghasilkan uang yang lebih banyak 30 sampai 40%. Jika kebutuhan pokok sudah tercukupi dan uang cash semakin bertambah banyak atau cash flow segar gemuk, kebutuhan pokok 10%, kesenangan 10 sampai 20%, 70 sampai 80% menambah aset untuk menghasilkan uang berlimpah. Ini kebiasaan keuangan orang kaya,
yang jelas mental kaya, berlimpah. Mental kaya dari keuangan sehat juga kamu menerapkan, mengaplikasikan prinsip keuangan yang disebut prinsip extra money dengan benar. Utang adalah uang ekstra, uang tambahan. Kalau uang ekstra berarti tidak dibutuhkan. Orang kaya tidak perlu dan tidak butuh utang. Uang cashnya berlimpah. Orang kaya yang kaya karena utang sudah pasti miskin. Karena uang ekstra maka dipakainya juga untuk ekstra. Mental kaya, utang tidak dipakai untuk kebutuhan pokok, juga tidak untuk kesenangan kenikmatan, juga tidak untuk menambah aset yang sudah dibudgeting. Hanya untuk aset ekstra, menambah aset di luar budgeting. Ketika berjalan-jalan dan tiba-tiba mendapatkan aset sumber uang berlimpah dan ingin dimilikinya, dibelinya, atau ketika tiba-tiba terinspirasi dan mendapatkan ide, misalnya ingin menambah aset dengan membangun pabrik produksi atau tempat jualan, uang ekstra yang digunakan. Mental kaya dan orang kaya sejati tidak pernah menggunakan uang miliknya untuk itu, walaupun uangnya berlimpah, cash flow-nya gemuk. Digunakan uang ekstra atau utang, uang bank. Nantinya uang bank ini atau utang dikembalikan dengan dicicil dari sebagian hasil profit aset yang ingin dimiliki ekstra itu. Prinsip uang ekstra yang benar, utang mental kaya. Karena untuk aset ekstra dan bukan menggunakan uang miliknya, tetapi uang bank, uang ekstra atau utang, jika terjadi sesuatu yang membuat aset itu belum bisa menghasilkan profit untuk membayar kembali ke bank, orang kaya sejati atau mental kaya bisa menggunakan uangnya yang berlimpah untuk lunaskan itu. Jadi, bukan utang produktif, tetapi uang ekstra untuk aset ekstra. Orang kaya sejati dan mental kaya tidak berhutang, tetapi fokus mendapatkan uang dari aset untuk membangun atau menambah aset dan untuk mendapatkan uang ekstra atau uang bank untuk menambah aset ekstra di luar budgeting. Kebiasaan mental kaya adalah juga tahu dan menerapkan, mengaplikasikan prinsip harta sebagai aset. Memiliki harta sama dengan memiliki aset. Bermental kaya dan orang kaya sejati, kalau membeli fasilitas dan memiliki harta, fasilitas dan harta bendanya itu akan segera diubahnya menjadi aset, bukan beban atau liability. Aset menghasilkan uang dan menjadi sumber uang. Beban atau liability menghabiskan uang dan membuat miskin. Jadi hati-hati loh, harta bendamu bisa membuat miskin. Kalau kamu sudah kaya sejati, nggak bakalan miskin sih. Kalau harta bendamu sebagai aset lebih banyak dari harta bendamu sebagai beban, kamu tetap kaya. Tapi tetap hati-hati kalau belum kaya sejati. Banyakin asetnya, oke? Bagaimana mengeceknya? Mudah. Rumahmu menghabiskan uangmu atau memberimu uang. Mobilmu menghabiskan uangmu atau menghasilkan uang untukmu. HP mewahmu menghabiskan uangmu atau menjadi sumber uangmu. Tas mewah punyamu menghabiskan uangmu atau memberimu uang. Sepatu, baju, jam tangan mewah punyamu menghabiskan uangmu atau menghasilkan uangmu. Hotel, villa, mall, restoranmu menghabiskan uangmu atau jadi sumber uangmu. Mudahkan mengeceknya. Pendidikanmu menghabiskan uangmu atau kelak memberimu uang atau kelak berguna untukmu. Aset atau liability. Oke, itu beberapa mental kaya atau mental berlimpah sehubungan dengan badan, kebiasaan, tingkah laku, perbuatan, sikap karakter juga. Bermental kaya dan orang kaya sejati jeli dan sangat terlatih melihat harta benda ataupun fasilitas sebagai aset dan memilih untuk meraihnya, memilikinya. Pun terlatih untuk menghindari mewah yang benar-benar terlihat olehnya sebagai beban. Ini yang berperan banyak membuat orang kaya sejati semakin kaya dan bertambah-tambah sukses dan kaya. Ini kebiasaan mental sukses kaya yang terpenting, meraih sukses kaya dengan cepat. Untuk kamu tahu dan mengerti, ada dua bentuk dari aset memberimu uang.
yang menghasilkan kekayaanmu, dan yang pertama dari kenaikan nilai aset yang biasa diukur per 6 bulan atau setiap tahun. Menghasilkan uang untuknya. Ini uang sehat, segar, gemuk, luar biasa cantik. Ini yang disebut passive income. Uang sehat, segar, gemuk, cantik. Ya, uang yang didapat dengan bekerja atau tukar waktu disebut uang sakit atau active income. Uang yang lemah, sakit, dan pasti segera habis. Tidak bertahan dan tidak bisa menghasilkan uang yang lebih banyak, karena pasti untuk kebutuhan dan habis. Untuk bertahan, bukan seumur jagung, hanya mampir sebentar dan lewat, dan bahkan dibentuk sehat, segar, gemuk, luar biasa cantik, pemiliknya yang pasti orang miskin, harus memaksa untuk menyisihkan sebagian dan mengeposkannya ke nabung dan investasi, atau ke pos membeli dan memiliki aset yang bisa menghasilkan uang berlimpah untuknya di masa depan. Hai, uang sakit harus dipaksa sembuh, supaya cepat dan mudah sukses kaya, supaya sehat, segar, gemuk, luar biasa cantik, dan enak dilihat, disaksikan. Oke, kamu pasti sudah mengerti dan bisa simpulkan juga. Yang tampaknya mewah sekarang, tetapi terlihat jelas sebagai beban, dapat memiskinkanmu dalam dua bentuk. Dan yang pertama, capital gain-nya turun dan nggak naik untuk per 6 bulannya atau setiap tahunnya. Dan yang kedua, kerja atau fungsinya tidak menghasilkan profit untukmu, tetapi menghabiskan uangmu untuk operasionalnya dan untuk perawatan pemeliharaannya serta untuk perbaikannya. Kemungkinan juga ada biaya pajak dan sebagainya. Semakin banyak liability atau beban, semakin cepat menjadi miskin. Bermental kaya tahu ini dan menghindari. Ada juga yang samar-samar yang butuh mata jeli cantik untuk bisa mengenal mengertinya. Mata orang kaya sejati dan bermental kaya. Aset yang tampak kayak liability, dan yang berikutnya liability atau beban yang tampak seolah-olah aset. Untuk liability atau beban yang tampak sebagai aset, kamu bisa mengerti. Kamu sudah belajar dari pokok yang sebelumnya. Kalau uangmu habis dan dihabiskan olehnya, itu liability atau beban. Yang penting untuk kita belajar adalah aset yang seolah liability. Orang rata-rata, apalagi orang miskin dan tentu mental miskin, pasti tidak mengenalnya. Hanya orang kaya sejati dan bermental kaya yang bisa mengenalnya dengan mata jeli cantiknya. Disangka menghabiskan uang, karena memang terlihat menghabiskan uang, tetapi sebenarnya aset luar biasa. Beberapa misalnya, marketing bakar uang. Terlihat habis-habisan dan bikin shock, seolah rugi banyak, padahal efek positifnya luar biasa. Nancap di ingatan orang banyak dalam waktu lama, populer dan viral, dan bikin ingin tahu, dan akhirnya produknya digunakan orang terus, karena mudah diingat terus dan mudah didapatkan.
dari terlihat seolah bangkrut menjadi sukses kaya luar biasa. Efek positifnya sama dengan itu. Marketing gila-gilaan, membagi-bagikan, mengamburkan uang puluhan juta dari helikopter, memberi impresi serius dengan bisnis dan produknya. Tersebar newsnya ke seluruh desa dan kota. Diliput banyak media TV, radio, dan cetak. Banyak orang berlomba ingin tahu, ingin rebutan uang, ingin dapatkan uang. Viral dan populer, nancap di ingatan banyak orang. Bisnisnya dan produknya laris luar biasa dan terus dicari dan dibeli sampai sekarang. Sama dengan itu, lebih tepatnya nyontek. Selebgram, Facebookers, YouTubers, TikTokers berlomba seolah berusaha untuk kelihatan bangkrut dengan memamerkan kekayaan, membagikan berkoper-koper uang atau puluhan bahkan ratusan HP mahal ke banyak dan sembarang orang. Kelihatannya menghabiskan banyak uang, padahal yang terjadi ada udang di balik batu. Viral, tersebar, dan populer. Banyak orang terus datang ke channelnya mengharapkan dapat juga sih mensubscribe dan menonton. Uang yang dikeluarkan memenuhi simpatik-empatik yang sebenarnya subscribe dan nonton, hasilnya kekayaannya bertambah gila-gilaan. Jangan sampai jadi tipu-tipu. Benaran bagi hadiahnya ya kak. Membayar mentor bisnis, mempercayakan, dilatih, dibimbing, diajar, dibantu oleh guru handal pelatih sukses, success coach, skillful trainer, mempekerjakan expert atau pekerja berpengalaman yang pasti sukses yang membantu menghasilkan banyak uang. Membeli tiket atau membayar menghadiri seminar-seminar mahal berharga jutaan bahkan puluhan juta, di mana dibongkar diberikan ilmu sukses tertentu yang kalau dipraktekkan uang berlimpah bisa didapatkan atau mudah dan cepat meraih sukses kaya. Membeli dan menerapkan, mengaplikasikan pengetahuan, informasi, teknologi kekinian yang pasti menghabiskan uang banyak, tetapi jelas segera mempercepat dan mudah menghasilkan uang banyak. Membeli dan memiliki buku-buku pengetahuan bisnis, informasi, teknologi terbaru, dan pengetahuan keuangan, serta pengembangan diri, dan menghabiskan banyak uang dan waktu untuk belajar darinya, yang kelak bisa menghasilkan royalti terus-menerus atau biasa disebut investasi leher ke atas, yang menghasilkan kelak passive income. Dilakukan aksi-aksi solidaritas, social responsibility, misalnya membangun pengairan konsumsi gratis untuk banyak orang yang terdampak kekeringan, dan membangun fasilitas kesehatan segar bugar gratis untuk banyak orang, yang pasti akan membuat dikenal dan disukai banyak orang, yang tentu sebaliknya kelak menguntungkannya juga. Itu beberapa aset yang seolah-olah beban atau liability, sangat sama. Mata jeli cantik orang kaya sejati dan bermental kaya yang bisa melihatnya jelas. Terlatih dan harus sudah terlatih melirik cantik. Pergaulan dengan orang-orang sukses kaya lainnya itu juga aset untuk orang kaya sejati dan yang bermental kaya. Menyerap pandangan mereka, pemikiran, pengalaman bisnis mereka, pengetahuan mereka, dan inspirasi, cerita-cerita, kisah-kisah sukses dan keadaan bisnis mereka, reaksi atau aksi mereka terhadap keadaan situasi terbaru, ekonomi dunia dan nasional, ide-ide bisnis dan menghasilkan uang dengan cara-cara baru dan dahsyat yang mereka sampaikan, yang mereka belum sempat lakukan, nasihat atau pelajaran kehidupan yang bagus dari mereka, solusi-solusi bisnis, keteladanan dan keberanian aksi membuat decision dan dilakukan. Sangat mungkin itu menghabiskan uang, karena orang-orang sukses kaya lainnya dapat ditemukan berada, hadir, dan berkumpul di tempat-tempat mewah eksklusif, misalnya hotel, restoran, bioskop, taman bermain, resort, tempat-tempat rekreasi, kafe, dan tempat-tempat konser, pun perkantoran mewah, dan tempat-tempat pemasaran properti dan pameran otomotif, pun klub-klub hobi tertentu, dan tentu di universitas dan toko-toko buku, serta pusat-pusat informasi misalnya TV, radio, dan media cetak, dan sekarang ini tentu media sosial online yang bisa diakses lebih mudah dan murah dari manapun. Memiliki cara pandang, cara berpikir, minat, cara bereaksi dan aksi terhadap perkembangan pengetahuan, informasi, teknologi,
dan kehadiran produk-produk maju terbaru dan keadaan ekonomi terbaru, kamu segera menjadi orang sukses kaya. Pergaulan dengan orang sukses kaya lainnya, ini yang membuat orang sukses kaya tetap sukses kaya dan semakin sukses kaya. Mau menjadi orang sukses kaya, harus menjadi bagian dari orang-orang sukses kaya dengan memiliki mental sukses kaya mereka. Sebenarnya bukan hanya itu. Pergaulan dengan orang-orang sukses kaya dimanapun bisa meraih mereka adalah untuk mendapatkan akses ke peluang, kesempatan, dan kemungkinan berbisnis dan ke power untuk berbisnis yang menjadi sukses kaya, ke support dan modal juga dalam berbagai bentuk. Yang pasti juga sangat penting adalah akses ke vibe, ke vibrasi sukses kaya dari orang-orang sukses kaya. Vibrasi sukses kaya ini yang membuat kamu merasa dilimpahi kesuksesan kekayaan. Dari merasakan mengalami bisa benar-benar terjadi loh sukses kaya. Kamu sudah belajar banyak dari mental kaya sehubungan dengan badan, kebiasaan, tingkah laku, sikap, karakter, dan sistem nilai sukses kaya dari orang-orang sukses kaya. Minimal bermental sukses ini harus dimiliki lebih dulu untuk sukses kaya dapat benar-benar terjadi. Kelihatan kan bagaimana susahnya dari miskin untuk ke kaya. Begitupun dari kaya sejati untuk ke miskin. Yang ini kaya sejati ke miskin gak perlu dibahas, karena gak ada yang mau gak punya harta dan gak bisa hidup. Kita ke dari miskin ke kaya, hidup berlimpah juga senang, bahagia, gembira, damai dan sejahtera. Kelihatan banyak hal yang orang miskin harus bentuk ke dalam dirinya sehubungan dengan mental sukses kaya ini untuk dimilikinya, yang kelak bisa membantunya benar-benar sukses dan kayanya terjadi. Itu sangat susah, prosesnya lama, berlika-liku, butuh kerja keras, tentu butuh ketekunan dan disiplin, butuh keinginan dahsyat untuk meraih sukses kaya. Pasti jatuh bangun, banyak mencoba dan berusaha, dan ditambah susah lagi dengan fakta belajar dahsyat dan pemrograman diri yang paling dahsyat sudah terjadi di umur sejak dikandung sampai 7 tahun. Ringkasnya, sedasar-dasarnya orang miskin berusaha secara sadar tetap susah kaya. Ini berbeda dari anak orang sukses kaya yang sudah terekspos dan terprogram dahsyat ke dirinya sejak dikandung sampai 7 tahun. Mental sukses kaya dari orang tuanya, keluarganya, dan dari orang-orang sukses kaya lainnya di sekitarnya. Bahkan sebelum dewasa pun untuk menjadi sukses kaya mudah dan cepat. Lalu solusinya untuk orang miskin? Memprogram program sukses kaya ke dirinya. Memprogram mental sukses kaya yang dibutuhkan. Di sini pentingnya program sukses tertentu dengan teknik tertentu yang dahsyatnya sama dengan pemrograman sejak dikandung sampai 7 tahun yang diinginkan dan dilakukan dengan sadar untuk membuat mental sukses kaya yang dibutuhkan dan diinginkan secara sadar dapat dimiliki dengan cepat dan mudah di bawah sadar dan di diri serta hidup dan kelak membantu cepat dan mudahnya meraih sukses kaya yang diinginkan dan di bidang yang diinginkannya pula. Memprogram mental sukses kaya ini berhubungan dengan mental block atau berhadapan dengannya. Miskin dihasilkan dan menghasilkan mental block untuk sukses kaya, yaitu mental miskin. Miskin adalah mental block untuk sukses kaya. Untuk bisa sukses kaya harus tidak miskin, harus mempunyai atau harus memiliki. Dan minimal yang dimiliki pertama dan yang terutama adalah mental sukses kaya. Kamu sudah mengerti ini, sudah mengerti logiknya. Keadaan miskin atau keadaan tidak mempunyai memperlihatkan susah payahnya, perjuangannya untuk punya. Ini disebut struggling. Orang miskin menderita susah payah berjuang berusaha untuk kaya. Kaya belum dimilikinya. Susah payah untuk kaya ini memperlihatkan belum ada program sukses kaya, sama dengan miskin. Di bawah sadarnya dan di jiwanya, di pikiran, perasaan, hati, emosi, dan keinginannya. Yang dimaksud di sini adalah mental sukses kaya. Ini bisa ditarik dan berlaku untuk apapun. Apapun yang kamu struggling atau bersusah payah, itu yang belum ada di bawah sadarmu, di jiwamu. Mental sukses dan mental kayanya.
belum ada programnya. Orang yang bersusah payah untuk pintar, sudah bekerja keras, belajar, dan sudah belajar berkali-kali, tetap tidak pintar atau belum pintar-pintar juga, belum ada program pintarnya dan kepintaran belum terprogram di dirinya. Orang yang mudah dan cepat pintar, walaupun belajarnya sebentar saja, sudah jelas memiliki program kepintaran. Orang yang bersusah payah untuk deal bisnis, mencapai kesepakatan dan memenangkan bisnis, belum memiliki program sukses kaya untuk mudah dan cepat disukai orang banyak dan disupport serta mudah mempengaruhi orang banyak. Orang yang mudah memenangkan deal bisnis, sudah ada program sukses kayanya untuk menang, khususnya program untuk mudah dan disenangi orang lain dan mudah disupport serta mudah mempengaruhi orang lain untuk setuju dengannya dan membantunya. Orang susah payah untuk tenang dan selalu marah-marah, belum ada program suksesnya untuk tenang, merasa damai. Orang yang mudah dan cepat tenang, damai, tentram, walaupun susah atau ada tantangan, sudah memiliki program sukses kaya untuk tenang, damai, dan tentram. Orang yang murung, sedih, dan selalu begitu, dan sangat ingin untuk bahagia, dan bekerja keras dan bersusah payah untuk bisa bahagia, jelas belum punya program bahagia. Orang yang mudah dan cepat merasa bahagia, gembira, damai, dan sejahtera, entah apapun yang terjadi, sudah terprogram bahagia, gembira di dirinya. Kamu bisa menambahkan daftarnya menjadi banyak. Silakan direnungkan. Yang penting kamu sudah mengertinya. Kita lanjutkan. Sebenarnya apa yang orang struggling atau mengusahakannya dengan susah payah, itu yang sungguh diinginkannya dan dibutuhkannya. Karena itu belum dimilikinya, belum dipunyainya di diri, hidup, serta di bawah sadarnya. Program sukses kaya. Apa yang menjadi tantanganmu dalam hidupmu, itu yang sungguh kamu inginkan, itu yang sungguh kamu butuhkan, itu yang belum kamu punya, itu yang belum kamu miliki di diri, hidup, serta bawah sadarmu. Belum ada programnya, belum memiliki program sukses kayanya. Itu sebabnya kamu susah payah, kamu sangat ingin, kamu sangat butuh, kamu bersusah payah, kamu susah payah menginginkan, kamu susah payah membutuhkan, kamu susah payah berjuang berusaha untuk meraihnya, dan kamu susah payah meraihnya. Apapun yang kamu lakukan, sudah kerja keras pula, sudah melakukan apapun tetapi susah meraih suksesnya, itu belum ada programnya. Orang yang mudah kaya sebenarnya menjadi kaya tidak dibutuhkannya, sudah dimilikinya. Itu sebabnya mudah dan cepat saja untuk menjadi kaya dan lebih kaya. Sudah ada program sukses kaya di dirinya. Orang miskin yang sungguh ingin kaya menjadi kaya, dan itu susah untuknya, program sukses kaya untuk menjadi kaya belum dimilikinya, dipunyainya. Untuk meringkas, berikut beberapa mispersepsi, miskonsepsi, misunderstanding, dan false expectation. Pertama, orang rata-rata punya keinginan, kebutuhan, cita-cita. Benarkah keinginan, kebutuhan, dan cita-cita yang sebenarnya? Membentuknya menjadi orang rata-rata, jelas bukan keinginan, kebutuhan, dan cita-cita yang sesungguhnya. Bukan yang sungguh kebutuhan, keinginan, cita-cita, diri, hidup, serta bawah sadarnya. Apa yang dianggap keinginan, kebutuhan, cita-cita sebenarnya sudah dimilikinya, membentuknya menjadi orang rata-rata. Ini misconsideration. Struggling adalah dan menggambarkan keinginan, kebutuhan, dan cita-cita yang sesungguhnya, yang ada di diri, hidup, serta bawah sadarnya. Kedua, sukses kaya sejati sama dengan kaya harta. Ini mispersepsi, misunderstanding. Sangat mungkin orang kaya harta punya struggling pula. Misalnya mendidik anak-anaknya tidak nakal dan bisa sukses kaya juga. Struggling untuk bisa berkomunikasi dengan bagus dan mendidik anak-anaknya dengan kasih dan sayang. Bisa pula struggling adalah untuk bisa memiliki keintiman dan kehangatan dengan pasangannya, suami atau istrinya. Untuk bisa mencintai, menyayangi, mengasihi total sepenuh hati, jiwa, dan raga. Hadirnya selingkuhan atau istri 2, 3, 4 tantangannya. Strugglingnya untuk bisa bahagia sebagai suami istri, pasangan berbahagia total.
Bisa pula struggle-nya adalah untuk bisa mempertahankan kekayaan hartanya agar tidak jatuh miskin. Ketiga, kalau sudah punya banyak uang dengan jumlah tertentu baru disebut kaya dan baru bisa bahagia. False expectation. Kaya sejati bukan ditentukan dari punya jumlah uang tertentu, tetapi ditentukan dari sudah sampai pada target atau belum. Ada dua yang perlu dimengerti ketika berbicara keuangan. Target tujuan keuangan dan target tujuan kekayaan. Target tujuan keuangan adalah pencapaian keuangan, jumlah uang tertentu, untuk mendapatkan kebutuhan ataupun keinginan tertentu, misalnya membeli rumah atau mobil, atau untuk menikah atau bekerja dan menabung untuk pendidikan anak, atau untuk jalan-jalan ke luar negeri, atau untuk kehidupan yang lebih baik dengan gaya hidup yang lebih sejahtera, yang diincar untuk diraih dan dialami, dirasakan di waktu tertentu di masa depan. Untuk pebisnis dan yang mengenal bisnis, target tujuan keuangan bisa pula untuk memiliki jumlah uang tertentu di masa depan dari berusaha dan bekerja, dan hasilnya disisihkan atau ditabung, diinvestasikan untuk dipakai membeli bisnis atau untuk memiliki bisnis, aset untuk menghasilkan uang dalam bentuk passive income. Berbeda dari target tujuan keuangan adalah target kekayaan. Target kekayaan berhubungan dengan sumber-sumber penghasilan yang dimiliki, sumber-sumber uang. Semakin banyak sumber penghasilan yang dimiliki, sumber uang, tentu semakin kaya, semakin banyak uang yang dimilikinya. Ada sumber uang yang tanpa syarat terus memberi uang, dan ini disebut passive income. Dan ada pula sumber penghasilan atau uang yang hanya memberi uang ketika pekerjaannya atau bisnisnya dilakukan. Kalau bisnis biasanya jenis bisnis yang belum mapan atau belum tersistem dan berjalan autopilot. Artinya masih dikerjakan, dilakukan pemiliknya. Target tujuan kekayaan adalah untuk memiliki sumber-sumber uang yang akan membuat orang bisa menjadi kaya dan lebih kaya. Ada 4 tingkatan kekayaan. Di level terendah adalah miskin. Miskin adalah suatu keadaan atau situasi. Keadaan atau situasi belum mampu dan sanggup untuk membiayai, memenuhi kebutuhan dan keinginannya sendiri secara layak. Ini karena sumber uang yang dimilikinya atau pekerjaannya tidak memberi jumlah uang yang diperlukan untuk membiayai kebutuhannya sendiri, bahkan kebutuhan dasar. Orang yang masih tergantung hidupnya dari orang lain, dari pemerintah, dari institusi sosial untuk kebutuhan dasarnya, ada dalam keadaan atau situasi miskin ini. Di tingkatan berikutnya yang lebih bagus adalah financial independent. Karena memiliki sumber penghasilan atau sumber uang, entah bisnis, entah pekerjaan, yang memberi banyak uang untuknya, orang dapat hidup mandiri tanpa tergantung dari orang lain, atau dari pemerintah, atau dari institusi-institusi sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Bukan hanya kebutuhan dasarnya, bahkan keinginannya mampu dibiayainya. Hobi dan kesenangannya pun bisa dibayarnya. Ia hidup di level yang sudah bagus, sejahtera, dengan gaya hidup sejahtera yang sudah diinginkannya. Level kekayaan berikutnya adalah financial freedom. Keadaan atau situasi keuangan yang sudah sangat jauh dari kekhawatiran akan uang dan sangat jauh pula dari bisa bangkrut secara keuangan dan jatuh miskin. Orang yang sudah mencapai tingkatan kekayaan financial freedom sudah dikatakan kaya sejati. Bukan soal jumlah uangnya, tetapi karena sudah meraih freedomnya secara keuangan. Orang sudah berada di situasi keadaan keuangan yang sudah bebas secara keuangan. Untuk memiliki uang, bahkan dalam jumlah berlimpah dan lebih dari banyak untuknya, orang sudah tidak perlu bekerja lagi. Ia sudah memiliki sumber penghasilan uang atau sumber uang, bahkan banyak, yang memberinya uang terus dengan berlimpah tanpa syarat, terus memberinya tanpa henti. Ia hidup di level kemakmuran atau kesejahteraan, tentu yang sejati, kesejahteraan sejati, yaitu keberlimpahan, kehidupan yang dijalaninya
benar-benar sungguh kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, damai dan kesejahteraan sejati keberlimpahannya. Itu juga yang menjadi fokus dan minatnya. Walaupun tidak menjadi minat dan fokusnya, kehidupannya biasa ditandakan dengan kemewahan. Bukan karena terpaksa, tetapi memang karena lebih dari mampu atau berlimpah untuk membiayainya. Waktunya juga benar-benar bebas, bukan lagi untuk mencari uang. Waktu yang dimilikinya berlimpah untuk kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, damai sejahteranya. Ia juga membantu orang-orang yang dikasihinya, keluarganya, teman-temannya, orang-orang di sekitarnya, bahkan banyak orang. Gaya hidupnya di level sangat tinggi, sejahtera sejati atau berkelimpahan. Nggak salah juga kalau orang mendapat kesan kemewahan. Di tingkatan tertinggi adalah level super financial freedom. Dari segala sesuatunya sebenarnya kehidupannya tidak terlalu berbeda dari orang-orang di level kekayaan financial freedom. Yang sangat membedakannya adalah sumber-sumber penghasilan uangnya atau sumber-sumber uangnya yang memberinya uang berlimpah tanpa syarat dan terus tanpa henti sangatlah banyak, sehingga pertambahan uangnya yang berlimpah juga sangat banyak. Kita sudah mengerti kekayaan adalah keadaan situasi keuangan. Sebagai keadaan situasi, di level apapun itu, kekayaan selalu bisa berubah dan dirubah. Karena itu kekayaan bisa dijadikan tujuan target dan disebut target tujuan kekayaan. Jangan menyalahkan, menyesali, mencari pembenaran, ataupun menunda. Karena keadaan atau situasi selalu bisa berubah dan dirubah. Tentukan target tujuan keuanganmu dengan waktu yang jelas di masa depan. Tentukan juga target tujuan kekayaanmu dan lakukanlah sesuatu untuk meraihnya. Sesuatu itu tentu yang baik dan benar serta berguna, pun aman dan sungguh menghasilkan. Sekedar menginspirasi, untuk target tujuan keuanganmu, inti pokok apapun yang kamu lakukan adalah untuk menyisihkan dengan menabung dan investasi. Dan untuk target tujuan kekayaanmu, apapun yang kamu lakukan adalah memperbanyak memiliki dengan memperbanyak aset dan menambah kemampuanmu, skillmu, menghasilkan uang. Dengan tahu ilmu target tujuan keuangan dan target tujuan kekayaan itu dan solusi melakukannya, kamu sudah bisa lebih mudah menjadi sukses dan kaya, atau lebih sukses dan lebih kaya. Tinggal mempraktekkannya. Itu ringkasnya tujuan target keuangan dan tujuan target kekayaan yang sudah kita mengerti dalam hubungan dengan kaya sejati untuk mengertinya. Di video-video berikutnya kita akan belajar lebih lagi di seputar target tujuan keuangan dan target tujuan kekayaan ini. Kaya sejati adalah situasi keadaan keuangan di level keuangan financial freedom dan yang lebih tinggi. Itu kaya sejati dari sudut pandangan target tujuan keuangan dan target tujuan kekayaan. Bahagia, gembira, damai, dan sejahtera itu bukan berada di level mana. Tentu berada di level keuangan kekayaan yang independen dan freedom. Lebih mudah orang untuk merasakan mengalaminya atau membuatnya terjadi. Bahagia, gembira, damai, dan sejahtera pertama-tama adalah batin. Pikiran, perasaan, emotion, dan keinginan, dan baru kemudian perilaku, tingkah laku, dan kehidupan yang orang jalani. Maksudnya, itu adalah keputusan atau ketentuan yang orang buat atau tentukan untuk dibuatnya terjadi, dirasakan, dialami, dilakukannya, di pikiran, perasaan, emotion, keinginan, dan tingkah laku, dan selanjutnya kehidupan yang dijalaninya. Jika kamu sudah bertekad dan sudah menentukan untuk dan selalu menentukan untuk bahagia, gembira, damai, dan sejahtera, untuk merasakan mengalaminya, untuk membuatnya terjadi di pikiran, perasaan, emotion, dan keinginan, pun tingkah laku dan kehidupan yang kamu jalani, tentu kamu akan selalu bahagia, gembira, damai, dan sejahtera. Apapun keadaan situasi keuangan kekayaanmu, kamu selalu bisa melakukannya dengan bersyukur dan memuji puji Tuhan dan berterima kasih dan menggunakan sebaik-baiknya dirimu dan semua yang kamu punya
yang kamu miliki untuk membuat terjadi serta merasakan mengalami bahagia, gembira, damai, dan sejahtera itu. Itu decision dan responsibility untukmu, untuk diri dan hidupmu. Untuk bersyukur dan menggunakan semua yang kamu miliki, mengarahkannya untuk membuat terjadi bahagia, gembira, damai, dan sejahtera itu di pikiran, perasaan, emotion, dan keinginan serta tingkah laku dan kehidupanmu, kehidupan yang kamu jalani. Itu juga sama dengan mengarahkan dan membentuk pikiran, perasaan, dan tingkah laku serta kehidupanmu dan semua yang kamu miliki untuk merasakan mengalami bahagia, gembira, damai, dan sejahtera itu. Jadi, karena soal decision dan responsibility itu tidak berkaitan langsung dengan keuangan dan kekayaan. Ringkasnya, apapun keuangan kekayaanmu, kamu bisa bersyukur atasnya dan menggunakannya sebaik-baiknya untuk bahagia, gembira, damai, dan sejahteramu di pikiran, perasaan, emotion, keinginan, serta tingkah laku dan kehidupan yang kamu jalani. Oke, sampai di sini kita sudah belajar konsep sukses dan program sukses. Di video berikutnya kita lanjutkan dengan belajar action to success dan inti pokok pentingnya melanjutkan menjelaskan pokok-pokok itu, konsep sukses dan program sukses, yaitu memprogram sukses, cara melakukannya, cara memprogramnya. Video berikutnya ini juga akan sangat menarik. Jangan sampai ketinggalan. Karena itu silakan like, komen di kolom komentar, dan bagikan video ini di media sosialmu. Dan subscribe channel ini, dan tekan loncengnya agar kamu bisa mendapatkan notifikasi uploadan video berikutnya, dan menjadi orang pertama yang menonton dan tahu kelanjutan rahasia sukses, ilmu sukses, cepat dan mudah kaya. Oke Kak, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera, sukses, dan selalu bahagia. Hai sukses!